Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channel FK UGJ bersama saya, Dr. M. Hasbi Trijati. Kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan fisik saraf dengan kasus stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit yang tidak menular atau non-communicable disease, di mana bisa menyebabkan angka kematian dan angka kesakitan yang tinggi. Dalam pemeriksaan fisik saraf ini meliputi pemeriksaan kesadaran, pemeriksaan keseimbangan, pemeriksaan rangsang meningeal, pemeriksaan motorik, pemeriksaan sensorik, pemeriksaan refleks fisiologis, pemeriksaan refleks patologis, dan pemeriksaan nervus cranialis. Nah, kita coba yuk pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai integrated patient management pada sistem saraf. Tujuannya adalah agar kalian sebagai mahasiswa kedokteran mampu melakukan komunikasi efektif di bidang kedokteran, mampu melakukan prosedur pemeriksaan saraf, memilih pemeriksaan penunjang yang sesuai, dan mampu melakukan tata laksana farmakologi yang sesuai. Pemeriksaan ini terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang sesuai, dan tata laksana. Pemeriksaan saraf ini terdiri dari beberapa bagian pemeriksaan. Ada pemeriksaan kesadaran, pemeriksaan keseimbangan, pemeriksaan rangsang meningeal, pemeriksaan motorik, pemeriksaan sensorik, pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis, dan pemeriksaan nervus cranialis. Tidak semua pemeriksaan saraf ini kita lakukan sekaligus, namun disesuaikan dengan kelainan dan keadaan pasien. Dari pemeriksaan saraf ini dapat kita ketahui di mana letak kelainan saraf yang ada dalam pasien. Yuk kita coba praktekkan. Baik Pak, silakan duduk Pak. Terima kasih Dok. Ya, bagaimana Pak, duduknya sudah nyaman? Sudah cukup. Oke, perkenalkan saya Dr. Hasbi, saya yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Oh ya Dok. Dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Ronald. Oke, baik Bapak Ronald, sebelumnya saya ingin mengisi identitas terlebih dahulu, apakah mengizinkan? Boleh silakan. Nama lengkapnya siapa Pak? Nama saya Muhammad Ronald. Bapak Muhammad Ronald. Betul. Umurnya berapa tahun Pak? Saya 57 tahun. 57 tahun. Betul. Alamatnya di mana Pak? Saya dari Jalan Kesambi Dok. Jalan Kesambi. Iya. Bapak masih bekerja atau sudah pensiun? Kebetulan sudah pensiun Dok. Sudah pensiun ya Pak ya? Iya. Oke. Ada nomor HP yang bisa dihubungi Pak? Ada nomor saya Dok. Ya, betul? 08 Ya. sekian. Oke, sekian. Baik Pak, Ya. ada keluhan apa Pak datang ke sini? Iya nih Dok, saya tuh ngerasa tangan sama Ya. kaki saya tuh lemes Dok tiba-tiba. Oke, tangan dan kaki lemas tiba-tiba ya Pak ya? Betul. Tangan dan kaki yang sebelah mana Pak? Ini Dok, yang kanan tangan saya, kaki saya juga yang kanan Oke. Dok. Tangan dan kaki kanan ya Pak ya? Betul. Oke, sudah berapa lama Pak? Sejak berapa lama keluhannya? Ini dari kemarin malam Dok. Oke, bisa dijelaskan kira-kira sudah berapa jam Pak sampai sekarang ini keluhan munculnya? Berarti kalau saya perhatikan sekitar 15 jam yang lalu Sekitar Dok. 15 jam yang lalu ya Pak ya, ini Betul. ya. Bisa diceritakan Pak awal mula kejadiannya seperti apa? Iya nih Dok, saya tuh lagi di rumah sedang santai Dok sama keluarga, Iya. nonton TV Dok. Betul. Saya coba ambil minum gitu, saya ambil cangkir saya pegang pakai tangan kanan, tiba-tiba terjatuh Dok cangkirnya. Oke. Tangan saya lemes tiba-tiba Dok. Oke, kalau untuk kakinya itu lemesnya seperti apa Pak? Nah itu saya coba bangun Dok, saya Ya. coba bangun, saya coba jalan, kaki saya kerasa berat sekali, lemes gitu Dok. Oke, ya. Apakah ada hal yang membuat keluhannya semakin memberat Pak? Sampai saat ini sih nggak ada Dok. Nggak ada Pak. Apakah keluhannya ini sudah membaik sebelumnya? Saya coba istirahat, duduk, tiduran, tetap masih kerasa Dok. Belum Tetap ada. masih kerasa ya Pak ya, ini keluhannya ya Pak ya? Betul sekali Dok. Betul ya. Bapak Iya. ada keluhan lain selain keluhan lemas di tangan dan kaki? Saya ngerasa, maaf Dok, bibir atau mulut saya tuh miring tuh Dok. Oke, miring ke sebelah mana Pak? Saya ngerasa ke sebelah kanan Dok.
Oke, ke sisi kanan ya Pak ya, miringnya ya Pak ya. Betul. Betul. Itu muncul bibir miringnya, menyon, punten ya Pak ya. Itu bersamaan dengan tangan kaki lemah atau ada jarak Pak waktunya? Seingat saya sih sama tadi malam juga dok. Oh, bersamaan ya. Jadi tangan kanan dan kaki kanan lemas dulu, kemudian bibirnya perot gitu ya Pak ya? Iya langsung miring, kata istri saya kok bapak bibirnya miring gitu. Oh gitu. Ada keluhan lain Pak selain itu? Seperti apa ya dok maksudnya? Pusing? Pusing nggak ngerasa. Nggak ada ya Pak ya? Betul. Oke, mual muntah? Nggak ngerasain dok saya. Nggak ada. Bapak sebelumnya ada riwayat seperti ini juga? Saya baru pertama kali kayak gini dok. Baru pertama kali ya Pak ya? Betul. Oke. Ada riwayat darah tinggi Pak sebelumnya? Nah kalau itu kebetulan memang ada saya dok. Oke, sudah berapa lama Pak punya riwayat darah tinggi? Saya ada sekitar 20 tahun saya kayak 20 tahun. darah tinggi dok. Oke, minum obat darah tingginya teratur apa enggak Pak? Aduh, kalau itu saya bisa dibilang jarang dok. Kalau leher-leher kaku baru saya minum obatnya dok. Oh, gitu. Jadi jarang minum obat darah tinggi ya Pak ya? Ini Betul, ya? betul. Oke, Pak ada riwayat gula darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi? Kalau itu sebelumnya? alhamdulillah nggak ada dok. Nggak ada. Ada riwayat jantung sebelumnya Pak? Itu juga nggak ada dok. Nggak ada ya. Di keluarga itu ada riwayat stroke nggak Pak sebelumnya Pak atau lemah? Di keluarga setahu saya nggak ada dok. Nggak ada. Di keluarga ada riwayat darah tinggi sebelumnya? Nah kalau darah tinggi ada dok. Oh, siapa Pak? Almarhum ayah saya dok. Oh, almarhum Bapak. Almarhum ayah Bapak ada riwayat darah tinggi ya Pak ya? Betul sekali dok. Di keluarga ada yang riwayat jantung Pak sebelumnya? Jantung alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Bapak sehari-harinya, mohon maaf, Iya. apakah merokok? Saya memang perokok dok. Oke, sejak kapan Pak merokoknya? Aduh udah lama dok, dari SMA saya kalau nggak salah. Sejak SMA ya Pak ya merokoknya? Betul. Kira-kira dalam sehari bisa berapa batang Pak merokoknya Pak? Saya paling banyak setengah bungkus ya. Dok. Setengah bungkus ya Pak ya? 5 sampai Oke. 7 batang. 5 sampai 7 batang. Oke. Ada riwayat sering konsumsi makanan yang berlemak, kemudian kolesterol gitu Pak, yang bergaji gitu Pak? Saya mah doyan apa aja dok makan. Oh, doyan apa aja ya Iya. Pak ya? Bapak sehari-harinya rutin berolahraga nggak? Waduh kalau olahraga saya bisa dibilang jarang dok. Jarang ya Pak Jarang, ya? betul. Oke. Ya. Baik Pak, saya ulangi ya Pak ya, keluhan Pak Ronald ya datang ke sini itu karena kelemahan pada tangan kanan dan kaki kanan ya Pak ya. Betul. Nah, itu munculnya sejak 15 jam yang lalu ya Pak ya. Oh ya. Awalnya saat memegang gelas sambil nonton TV, kemudian mendadak gelasnya yang dipegang ini terjatuh ya Pak ya. Betul sekali dok. Kemudian kakinya juga sulit untuk berjalan. Ya. Keluhan juga disertai dengan wajahnya atau bibirnya perot ya Pak ya, mencong ke sisi yang kanan ya Pak ya. Oh iya. Ke yang kanan ya Pak ya. Oke. Saat ini sudah mulai berkurang keluhannya. Bapak memiliki riwayat darah tinggi, udah 20 tahun ya Pak ya. Kemudian tidak rutin minum obat. Iya dok. Bapak juga memiliki kebiasaan merokok sejak SMA, bisa Betul. sampai 5 sampai 7 batang per hari ya Pak ya. Betul. Bagaimana Pak Ronald, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa cukup dok. Oke, baik. Kalau gitu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Mungkin dalam pemeriksaan ini akan sedikit terganggu dan mengurangi rasa nyaman. Oh iya. Tapi saya seberusaha mungkin untuk meminimal hal-hal yang kenyamanan itu ya Pak ya. Baik. Oke, apakah mengerti Pak? Saya rasa cukup. Oke, apakah Bapak mengizinkan? Boleh silakan. Oke, silakan ke meja pemeriksa Pak. Baik. Terima kasih ya dok. Ya. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, jangan lupa untuk cuci tangan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. Dari keadaan umum, pasien tampak sakit sedang.
Pemeriksaan kesadaran secara kualitatif menunjukkan pasien kompos mentis. Di mana hasil pemeriksaannya E4, V5, M6. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pak, permisi, kancing baju bisa dibuka, lengan bajunya bisa dikataskan? Bisa, Dok. Oke, silakan Pak. Ya, permisi Pak. Iya, Dok. Sudah Pak? Oke. Ya, Bapak napas rileks ya. Iya, Dok. Ya. Pak, matanya bisa lihat ke atas, Pak? Iya, Dok. Oke. Ya, konjungtiva anemis, kemudian lihat ke bawah, Pak. Sklera tidak ada iterik. Ya. Kemudian, Bapak mohon maaf bisa dibuka bajunya, Pak? Bisa, Dok. Ya, silakan. Baik. Ya. Bisa dikataskan, Pak? Baik. Ya. Oke, pemeriksaan inspeksi pada torak. Dilihat warna kulitnya, apakah ada sikatris, jejas, kemudian apakah ada tanda-tanda peradangan, kemudian dilihat bentuk dadanya, apakah ada barrel chest, pectus excavatus, pectus carinanus, kemudian dilihat gerakan dadanya, kanan dan kiri, apakah simetris. Ya. Bentuk dada normal, simetris, datar, tidak ada peradangan, tidak ada sikatrik. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi torak, itu ada 3 cara. Pertama, untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan, krepitasi, ataupun teraba massa.
Yang kedua, pemeriksaan ekspansi pernafasan untuk menilai kesimetrisan antara hemitoraks dekstra dan hemitoraks sinistra. Yang ketiga ialah pemeriksaan vermitus taktil untuk mengetahui hantaran udara dari torak ke permukaan. Baik Pak, selanjutnya nanti saya akan menekan pada bagian dada Bapak. Ya, mungkin akan sedikit kurang nyaman ya Pak ya. Baik. Apakah Bapak mengerti? Tidak. Oke. Kalau ada nyeri bilang ya Pak. Iya dok. Oke. Tidak ada nyeri Pak? Tidak. Oke. Selanjutnya silakan Bapak nafas seperti biasa. Ya. Ya. Selanjutnya Bapak bisa ucapkan 77 Pak? Bisa dok. Oke. Ya. Silakan Pak. 7, 7. 7, 7. 7, 7. 7, 7. Oke. Dalam pemeriksaan palpasi tidak ada nyeri tekan, kemudian ekspansi pernafasan simetris, vermitus taktil normal. Pemeriksaan dalam batas normal. Selanjutnya ialah pemeriksaan perkusi. Ya. Pemeriksaan perkusi dengan mengetuk bagian dada secara simetris. Bapak, sebelumnya saya akan mengetuk tangan saya ke dada Bapak. Apakah Bapak mengizinkan? Boleh. Oke. Pada pemeriksaan perkusi, pada lapang toraks didapatkan hemitoraks dekstra dan sinistra suara sonor, mengindikasikan bahwa pemeriksaan dalam batas normal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi dengan cara mendengar dengan menggunakan stetoskop. Tarik nafas, Pak. Ya. Pada pemeriksaan auskultasi didapatkan suara nafas vesikuler di hemitoraks dekstra dan hemitoraks sinistra. Bisa mengangkat kedua alisnya. Oke, sudah. Bapak bisa menutup kedua matanya secara kuat. Ya, sudah. Bisa menggabungkan pipinya, Pak. Sudah. Ya. Oke, sudah. Bapak bisa tersenyum dengan memperlihatkan gigi. Oke, sudah. Bapak bibirnya bisa mencucu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada lidah Bapak. Nanti mata Bapak ditutup ya. Oh, iya. Kemudian lidah Bapak dijulurkan. Saya akan meletakkan beberapa rasa pada lidah Bapak. Nanti ketika Bapak merasakan rasa di lidah Bapak, Ya. tolong ditunjuk ya Pak ya. Apakah terasa manis, asin, asam, atau pahit? Mengerti Pak? Mengerti dok. Baik, kita mulai ya Pak. Baik. Ya, ditutup matanya Pak. Baik. Oke, julurkan lidahnya. Oke. Julurkan lidahnya. Ya.
Pemeriksaan nervus cranialis pada saraf facialis dalam batas normal. Pasien bisa merasakan rasa yang sesuai diletakkan di lidah pasien. Baik Pak, Ya dok. selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf pada lidah Bapak. Pertama, nanti Bapak tolong julurkan lidahnya, kemudian menarik dan menjulurkan secara cepat. Kemudian saya akan melihat apakah ada kelainan atau tidak. Bisa dimengerti Pak? Bisa dok. Baik, kita mulai ya Pak. Ya. Ya, silakan dibuka mulutnya, dijulurkan. Ya, kemudian ditarik kembali dan dijulurkan secara cepat. Oke. Tidak ada atrofi dan tidak ada deviasi. Oke. Selanjutnya, Bapak buka kembali mulutnya, kemudian julurkan lidahnya. Oke. Tidak ada atrofi pada lidah. Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Bapak tolong mengucapkan kalimat R ya Pak ya. Baik. Bisa dimengerti Pak? Bisa dok. Ya, silakan. R. Oke. Tidak ada atrofi, tidak ada dysarthria. Pada pemeriksaan nervus hypoglossus didapatkan dalam batas normal. Tidak ada paresis pada nervus 12. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan postur tubuh pada pasien. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan postur. Silakan Bapak berdiri ya Pak. Baik dok. Ya, di sini silakan. Pemeriksaan postur dalam batas normal. Baik Pak, silakan duduk kembali. Baik dok. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tonus otot. Nanti Bapak berbaring, kemudian saya akan melakukan gerakan pada pergelangan tangan Bapak dan lengan tangan Bapak, kemudian melakukan gerakan pada lutut kaki Bapak. Baik. Bisa dimengerti Pak? Bisa dok. Baik, kita mulai. Silakan Bapak tiduran. Ya, baik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot pada tangan dan kaki. Jangan lupa prinsip simetrisitas. Pak, Ya dok. bisa tangannya seperti salaman seperti saya dengan saya? Oke. Melakukan gerakan pronasi dan supinasi. Kemudian gerakan fleksi dan ekstensi. Pada pemeriksaan tonus otot dalam batas normal, pasien dapat melakukan tahanan ringan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik. Dalam pemeriksaan ini, nanti kita akan melakukan pemeriksaan pada otot ekstremitas atas dan otot ekstremitas bawah. Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik dengan kekuatan otot. Nanti kedua lengan Bapak di keatasan, kemudian saya akan mendorong kedua lengan Bapak. Nanti Bapak ditahan ya. Baik. Mengerti Pak? Mengerti dok. Baik, kita mulai. Silakan dikeataskan kedua lengannya. Seperti ini dok. Ya, betul. Oke, diturunkan kembali. Ya, dilipat sikunya Pak. Kemudian lawan tangan saya Pak. Baik. Oke, kemudian dorong tangan saya. Ya. Kemudian genggam tangan saya Pak. Ya. Yang sebelah kiri. Ya. Oke.
lawan tangan saya. Ya, kemudian dorong. Ya, kemudian genggam tangan saya sekuat Bapak. Ya. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan motorik pada kakinya ya Pak ya. Baik. Bisa dimengerti Pak? Bisa. Oke. Ya. Dikebawahkan Pak kakinya Pak. Ya. Kemudian dorong tangan saya. Ya. Kemudian lawan tangan saya Pak, telapak kakinya. Ya. Dorong. Ya. Yang kirinya. Ya. Oke. Lawan, dorong kakinya. Ya. Kemudian dorong Pak. Ya, kemudian lawan. Ya. Untuk kekuatan otot ekstremitas inferior sinistra, skor 5. Pasien mampu melawan tahanan penuh. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan trofi otot. Pak, Ya. selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan trofi otot. Nanti saya akan mengukur pada bagian lengan dan pada bagian siku kaki Bapak. Bisa dimengerti Pak? Bisa dok. Bisa dimulai? Boleh silakan. Baik. Pada pemeriksaan trofi otot ekstremitas superior dalam batas normal, kanan dan kiri tidak lebih dari 2 cm. Pak, selanjutnya untuk kakinya ya Pak ya, Baik. bisa diangkat. Baik. Pada pemeriksaan trofi otot ekstremitas inferior dalam batas normal, untuk kanan dan kiri tidak lebih dari 2 cm. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensorik. Yang pertama ialah kita akan melakukan pemeriksaan sensasi taktil. Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensorik. Nanti saya akan menyentuh kapas ini pada bagian lengan, tangan kanan kiri dan kaki Bapak ya Pak ya. Baik. Nanti menyentuhnya seperti ini Pak. Ya, terasa Pak? Terasa. Oke, nanti kalau misalkan terasa katakan ya ya Pak ya. Ya. Oke, silakan ditutup matanya Pak. Baik. Baik. Ya. Oke. Terasa? Terasa dok. Terasa tidak? Enggak. Oke. Terasa. Terasa dok. Ya. Ya. Oke. Kiri. Ya.
Ya. Ya. Ya. Terasa tidak, Pak? Ya. 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 Oke. Ya. Ya. Iya. 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 Iya dong. Iya. 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 Oke. Sudah, Pak. Pada pemeriksaan sensorik sensasi taktil dalam batas normal. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan sensasi nyeri superficial. Ya. Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nyeri superficial. Nanti saya akan menyentuh bagian ujung ini. Iya dong. Ini apabila terasa tajam ya, Pak ya. Oh, iya. Oke, terasa. Terasa. Dan ini apabila terasa tumpul. Ya. Baik. Nanti saya akan menyentuhnya pada bagian tangan dan pada bagian kaki ya, Pak ya. Baik. Mengerti, Pak? Mengerti dong. Oke, ya. Bapak matanya tertutup ya. Baik. Oke. Tajam tumpul? Tajam, tumpul, tumpul, tajam, tajam, tumpul. Oke. Dalam pemeriksaan nyeri superficial dalam batas normal. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan sensasi suhu. Baik, Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensasi suhu ya, Pak ya. Baik. Nanti saya akan menyentuh suhu ini ya. Nah, kepada bagian dari kulit Bapak, kanan dan tangan dan kaki ya. Baik. Nanti ini apabila terasa dingin ya, Pak ya. Dingin. Betul. Ini terasa hangat ya. Hangat. Oke. Mengerti, Pak? Mengerti dong. Oke, silakan matanya ditutup. Baik dong. Oke. Terasa apa, Pak? Dingin, hangat, dingin, hangat, Oke. dingin, hangat, dingin, hangat, dingin, dingin, hangat, dingin. Oke, sudah, Pak? Ya. Baik, pemeriksaan sensasi suhu dalam batas normal. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan posisi dan arah gerak sendi. Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan posisi dan arah gerak sendi. Nanti saya akan menggerakkan ibu jari ya, ibu jari tangan Bapak dan kaki Bapak. Baik. Dengan gerakannya seperti ini, Pak. Ini gerakan ke atas Ke atas. dan ini gerakan ke bawah. Nanti saya akan menggerakkan semakin lama, nanti sudutnya akan semakin kecil ya, Pak ya. Baik. Apakah mengerti, Pak? Mengerti dong. Silakan matanya ditutup. Baik. Oke. Ini Ke atas, bawah, atas, bawah, ke atas, bawah, ke atas, bawah. dalam pemeriksaan posisi dan arah gerak sendi dalam batas normal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensasi getar dengan menggunakan garpu tala 128 Hz. Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensasi getar dengan menggunakan garpu tala 128 Hz. Nanti saya akan menggetarkan garpu tala ini ya menyentuh pada tulang-tulang yang ada di tangan dan kaki Bapak. Nanti apabila terasa getarannya, katakan ya. Baik. Mengerti, Pak? Mengerti dong. Baik, kita mulai ya, Pak ya. Silakan. Tolong matanya ditutup. Baik. Terasa, Pak? Terasa dong. Oke. Terasa. Oke. Terasa dong. Terasa. Terasa dong. Terasa dong. Terasa dong. Oke. Sudah, Pak? Ya. Dalam pemeriksaan sensasi getar dalam batas normal. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan diskriminasi 2 titik. Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan diskriminasi 2 titik. Nanti saya akan menyentuhkan kedua atau salah satu dari ujung lancip ini. Nanti Bapak bilang ya apabila terasa 2 titik seperti ini Ya. atau 1 titik seperti ini. Baik. Oke,
Mengerti, Pak? Mengerti, Dok. Baik, silakan ditutup matanya. Baik. Ya. 2 2 1 1 2 2 2 1. Oke, sudah selesai, Pak. Baik. Pemeriksaan diskriminasi 2 titik dalam batas normal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Baik. Ya. Nanti saya akan mengetukkan palu refleks ini kepada tendon pada otot Bapak di lengan dan di kaki. Baik. Apakah mengerti, Pak? Mengerti, Dok. Oke, baik, kita mulai ya, Pak ya. Silakan, Dok. Dimulai dari lengan, bisa digulungkan Baik, Dok. pakaiannya. Ya. Pemeriksaan refleks fisiologis dalam batas normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Baik. Ya, nanti Bapak berbaring Oh, iya. ya dengan tidak menggunakan bantal, ya Pak ya. Baik. Ya, silakan Pak. Baik. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan refleks patologis Hoffman. Dilihat apakah ada gerakan fleksi pada ibu jari atau jari-jari sekitarnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks Tromner. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan refleks Babinski pada bagian ekstremitas inferior atau telapak kaki. Dilihat apakah terdapat gerakan fleksi pada ibu jari ataupun jari-jari yang lainnya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan refleks Chadocks. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan refleks Oppenheim. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan refleks Gordon. Pak, bisa ditekuk kakinya? Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan refleks Schaefer. Pada pemeriksaan refleks patologis dalam batas normal, tidak ada gerakan pada ibu jari ataupun jari-jari yang lainnya. Baik Pak, pemeriksaannya telah selesai. Silakan Bapak rapikan kembali pakaiannya, kemudian ke meja wawancara lagi ya Pak. Baik, ya silakan Pak.
Setelah melakukan pemeriksaan fisik, jangan lupa untuk cuci tangan kembali. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan metode 6 langkah. Baik Pak, pemeriksaan fisik sudah saya lakukan. Ya, hasilnya didapatkan pada pemeriksaan adanya kelemahan pada otot lengan sebelah kanan dan otot tungkai sebelah kanan. Baik. Dan skornya 4 ya Pak ya, ini ya. Oh iya dok. Oke, nah, selanjutnya saya menyarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan penunjang Pak. Untuk menunjang diagnosis saya. Gitu. Baik. Nanti akan saya berikan formnya dan silakan Bapak bawa ke laboratorium ya. Baik dok. Oke. Ini Pak, form pemeriksaan penunjangnya. Baik. Ya. Mangga. Saya bawa ya dok. Terima kasih banyak dok sebelum pamit dok. Baik. Ya. Silakan Pak Ronald. Ya, terima kasih. Bismillah. Iya nih dok. Gimana Pak Ronald? Hari ini saya bawa hasil lab saya dok. Oke. Ya. Permisi Saya lihat dulu ya Pak. Ya silakan. Ya. Iya Pak, kalau dari hasil pemeriksaan penunjangnya ini normal Pak. Normal ya dok ya? Betul ya. Kalau gitu saya sakit apa ya dok ya? Ya, kalau dari pemeriksaan secara keseluruhan yang saya dapatkan, ini Bapak ada gejala stroke Pak. Gejala stroke ya dok? Betul gitu. Jadi adanya kelemahan pada anggota gerak Bapak. Tadi yang sebelah atas dan bawah ya Pak ya. Ya, tangan kaki saya dok ya? Betul ya. Kalau ini bisa disembuhkan nggak ya dok ya? Bisa Pak, ini bisa disembuhkan. Nanti saya kasih obat untuk darah tingginya ya Pak ya. Baik. Kebetulan kan Bapak ada riwayat darah tinggi ya ini ya. Betul. Nanti saya kasih obat untuk darah tingginya kaptopril ya 2 kali sehari. Baik. Kemudian ada obat untuk stroke-nya. Baik. Ya, piracetam 3 kali sehari ya Pak ya. Oh iya. Nanti ini diminumnya setelah makan ya Pak ya. Setelah makan. Oke, ya saran saya ini Bapak harus rutin kontrol untuk penyakit darah tingginya. Baik. Gitu. Karena memang kemungkinan penyebab dari gejala stroke-nya ini karena dari darah tingginya Pak. Oh gitu ya dok. Betul. Kemudian saran saya nanti Bapak bisa dilatih untuk tangan dan kakinya untuk digerakkan ya Pak ya. Digerakkan ya digerakkan. Kemudian saran saya kurangin makanan yang asin-asin dan makanan yang berlemak ya Pak ya. Baik dok. Ya seperti itu. Ya, nanti ini saya masukkan kembali hasil pemeriksaan penunjangnya. Oh iya. Ya, Pak ya. Oke, kemudian ini resepnya sekalian ya. Baik. Permisi ya dok ya. Saya bawa ya dok ya. Baik. Terima kasih banyak dokter. Baik Pak. Ya. Semoga lekas sembuh ya Pak. Amin. Terima kasih. Saya pamit ya dok. Baik. Ya. Nah, teman-teman, pemeriksaan telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like and subscribe channel di bawah ini. Kemudian kalian bisa komen juga. Saya Dr. Hasbi, terima kasih sudah melihat video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!